Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama kali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, mutlak nikmat apa saja. Berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah hari yang ke-23 puasa Ramadan 2022. Ya, habis buka puasa, sholat, bikin konten sedikit ya, menyapa teman-teman, menyapa saudara semua, yang satu resonansi, yang satu roh ya, satu perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kita terus menyuarakan kebenaran yang hak, kita katakan yang hak, kita datangkan yang hak, agar supaya yang batil lenyap. Nah, gitu. Jadi Allah perintahkan kita untuk terus mendatangkan yang hak agar supaya yang batil lenyap, karena sudah menjadi sunatullah ya, kalau yang namanya hak itu tidak bisa menyatu, membaur, bercampur dengan yang batil. Yang hak ya hak, batil batil, men plus gitu. Nah, ini balancing life, balancing kehidupan ya. Jadi ada hak, ada batil, ada hitam, ada putih ya. Kemudian Allah turunkan peraturan ya kan? Kita tidak boleh mengambil tengah-tengah, dan kita dipersilahkan untuk memilih apakah kita mau mengambil jalan yang hak atau kita mengambil jalan yang batil. Jadi semua sudah ada aturannya kan gitu. Jadi kalau kita mengambil yang hak, berarti konsekuensinya akan seperti ini ya. Kalau kita mengambil jalan yang batil, konsekuensinya akan seperti ini. Itu sunatullah. Jadi itu hukum ketetapan dari Allah. Jadi kita tidak bisa memilih sendiri. Ketetapan kehidupan itu Allah yang atur. Jadi bukan kita. Maka Allah turunkan peraturan, dan Allah pun mengancam barang siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah sudah turunkan, nah, maka kita dianggap fasik, kita dihukumi fasik, bahkan kita dihukumi kafir. Jadi berbahaya sekali gitu. Baiklah, apa kabar semuanya ya? Semoga tetap dalam limpahan kasih sayang Allah, kasih sayang dari Allah, lindungan dari Allah tentunya ya. Kita banyakin sholawat agar supaya kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir, karena dengan
syafaat Rasulullah itulah kita akan selamat. Kalau kita mengandalkan amal kita, berulang kali sudah saya katakan untuk pribadi saya sendiri, bahwasanya amalan-amalan kita ini defisit terus. Karena zaman akhir ya, makanan yang kita makan itu tidak ada yang halal, subhat semua. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran kita supaya memakan rizki kita yang halal lagi thayyib gitu. Bahkan kalau tingkatannya sudah ma'rifatullah, itu mencari rizki itu yang thayyib saja, karena yang namanya thayyib udah pasti halal kan gitu. Sedangkan kita berusaha untuk mencari yang halal, ya kita hanya bisa dengan syar'i saja. Karena kita memakan ayam juga kan memakan daging ya, daging ayam, daging kambing, daging lembu, daging sapi. Kita tahu yang namanya penjagalan itu seperti apa. Jadi bukan kata orang juga, saya lihat sendiri kan gitu. Mereka menyembelih binatang itu zalim, tidak membaca bismillah, tapi mengatakan bis malam, bis bis patah dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Allah azab. Itu ada di Bandung itu peristiwa. Ya ada penyembelihan yang menjaga kualitas syar'inya juga masih ada. Cuman karena ya akhir zaman kita akan menemui hal-hal seperti ini, makanya ya kita hanya bisa berhusnudzon karena tidak tahu ya kan. Ya, sebenarnya bukan tidak tahu, karena media sosial kita ini sudah sangatlah gampang untuk ditelusuri. Jadi sebenarnya bahasa tidak tahu itu naif di sini. Ya baiklah, kita akan berbincang sedikit, kita akan mengobrolkan sedikit tentang politik kita. Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya bersatu berbaur ya, mayoritas mahasiswa menolak IKN, menolak perpanjangan jabatan 3 periode. Di sisi lain ada agenda mereka yang digolkan. Jadi kalau kita berbicara tentang rezim ini, memang kelicikannya itu sudah sangat luar biasa ya. Kezolimannya itu sudah sangat luar biasa, sangat melampaui batas sudah. Jadi syarat untuk dihancurkan oleh Allah itu sudah sangatlah terpenuhi gitu kan. Karena sunatullah juga, sunatullah. Yang namanya penguasa itu kalau zalim ya, zalim secara sabda Pandita Ratu, maksudnya zalim untuk bangsa dan negara itu pasti Allah hancurkan, pasti Allah hancurkan. Kalau zalim untuk dirinya sendiri seperti Khalifah Ma'mun misalnya, masyarakatnya tetap makmur ya kan, masyarakatnya tetap makmur, hukumnya tetap hukum yang diturunkan dari Allah ya kan. Tapi Khalifah Ma'mun ini zalim secara pribadi, maka masih Allah tegur saja, tidak sampai Allah hancurkan. Jadi ada agenda pelegalan zina, padahal jelas ya, yang namanya zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Zina itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang mungkar ya, dan seburuk-buruk cara gitu. Makanya Allah juga yang namanya perkawinan itu Allah tetapkan ya melalui Rasulullah. Syarat sahnya nikah itu ringan sekali. Karena untuk apa? Untuk menghindari yang namanya zina. Yang namanya zina. Karena Allah sangatlah melarang. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Tapi dilegalkan dengan alasan wong suka sama suka. Ya kayak kucing, kayak ayam, jadi suka sama suka ya kan gitu.
Kalau binatang aturannya memang seperti itu aturannya. Apabila menolak tidak akan terjadi. Kalau yang namanya binatang itu kan hukumnya memang seperti itu, karena binatang itu tidak ngakal, tidak punya otak, hanya punya pikiran saja. Pikiran mereka ya makan, minum, kawin dan lain sebagainya, nggak ada hukumnya. Tidak diturunkan peraturan atau hukum untuk binatang secara syar'i, kan gitu ya. Hukum legal. Kalau suka sama suka nggak apa-apa, yang nggak boleh itu pemerkosaan. Nah, ini jadi apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah selalu akan mereka itu membuat perbandingan, membuat aturan-aturan yang menyalahi daripada aturan yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini bahayanya rezim ini, karena rezim yang sudah berafiliasi dengan dua sayapnya Yahudi, yaitu demokrasi dan komunis. Jadi, makanya kalau perjuangan kita masih berbicara demokrasi, Allah ketawain, Allah biarkan, Allah nggak tolong. Kalau demokrasi itu bukan sistem yang Allah ridhoi. Demokratis, demos kratos. Walaupun dari beberapa sohib saya masih ya kita kan apa namanya mau nggak mau gitu. Ibaratnya kita berlayar, kemudian kapal kita pecah di tengah samudra, kemudian adanya bangkai untuk berpegangan, maka kita mau nggak mau harus berpegangan dengan bangkai, kan gitu. Jadi menganalogikannya itu lebay. Jadi, itu padahal dia itu seorang ustadz yang lumayan kondang lah, tapi bisa ngomong seperti itu. Ya memang sesuai dengan sabda Nabi ya, bahwa di akhir zaman ini akan banyak para penjajah agama, penjual agama. Jadi ayat-ayat Allah ini, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi ini dijual dengan harga sangat murah. Oh sangat murah gimana? 1 triliun ya, 1 triliun itu murah sekali. Mau 1000 triliun, 1 juta triliun itu sangat murah sekali. Kepada siapa? Kepada penguasa, pada penguasa yang zalim. Nah itu. Nah ternyata kita kan sudah ketipu ya, yang dulu kita dukung mati-matian ya. Ternyata mengagendakan agar supaya terjadi 3 periode. Jadi kembali ke basic. Jadi mereka itu berdua itu akan berpasangan untuk pemilu 2024. Ini mereka terus mencari cara. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda. Ya seperti itu. Dibalik ke kisruhan, dibalik hingar-bingar, haru biru, demo, agenda disahkan, agenda yang mungkar lagi, yaitu zina. Sudah ada disah ya. Sebentar lagi kita akan taraweh. Ya begitulah teman-teman saudaraku semua, kita tetap mendatangkan yang hak, kita tetap menyuarakan yang hak, walaupun pahit, walaupun nggak dipedulikan orang, tapi itu sebagai pertanggungjawaban kita nanti kelak di akhirat ya. Jadi tidak usah takut, tidak usah kecewa ya, nih, untuk pribadi saya dan teman-teman juga salah satunya, di antaranya salah satunya. Ya, semoga kita tetap istiqomah di jalan yang Allah. Ya, itu kabar mengenai 3 periode yang akan dicanangkan oleh ya, itu saja. Jadi Prabowo sama Jokowi akan berkolaborasi untuk masa jabatan yang ketiga. Ya, jadi yang kedua ini Ma'ruf Amin, yang ketiga bersama Prabowo. Podoa. Nah itulah mereka itu selalu bertipu daya, selalu membuat makar, selalu membuat kesalahan, selalu membuat. Itulah ciri rezim itu. Kalau rezim yang kosong isi kepalanya, melompong gitu kepalanya, ya begitu.
Nah, kita tetap di posisi sebagai umat Rasulullah di akhir zaman yang bergabung dengan Ashabul Yamin, mayoritas kanan akhir zaman. Kita tetap suarakan kebenaran, kita datangkan suara yang hak, kita datangkan sesuatu yang hak, agar supaya yang batil akan Allah lenyapkan. Cukup sekian, kita menjelang sholat taraweh, dan jangan lupa niat puasa untuk besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.